Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-132. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah seperti hari Rabu sore, biasanya saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani bincang sore kita tentunya bersama Asrogi. Dan tidak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah berkenan meluangkan waktunya setia menjadi peserta Ashogi dari minggu ke minggunya. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sore ini telah hadir narasumber dan moderator yang akan berbagi update ilmunya dengan kita semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Di sini narasumber kita yang pertama itu Dr. Tovan Widyawutami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan sekaligus beliau ini juga merupakan Sekjen Hogi. Assalamualaikum, Dr. Tovan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Nisa dan semua kakak-kakak saya, Profesor Senior di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Baik, narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Adin Tri Rahmanto, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Adin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Profesor Dokter. Baik, terima kasih, Dok. Sudah rawuh. Kemudian untuk sore ini yang akan menjadi moderator adalah Dr. Teku Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, RSUP Dr. Karyadi Semarang, dan beliau juga merupakan sekretaris Dewan Pembina PP POGI. Assalamualaikum Dr. Mirza. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Oleh-oleh Kupang mana Mbak? Saya nggak berangkat, Oh, Dok. nggak berangkat. Dikasih tutup Online, tangan oke, apa? Dok. Baik, terima kasih Dr. Mirza. Baik, untuk para peserta Asogi, jangan lupa mengakses Asogi dari akun pelatarannya, join Zoom sampai akhir karena kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom, sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan mohon bersabar untuk verifikasi akan dilakukan 1 hari setelah pelaksanaan Asogi. Dan pembelajaran bisa diselesaikan maksimal pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Semua peserta bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu apabila ingin bertanya langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang sudah kami sediakan. Dan mengakhiri sesi di bulan Juli ini ya, kita akan membahas bagaimana penanganan kanker serviks dalam kehamilan. Namun sebelum memulai, saya terlebih dahulu akan mengundang Ketua Hogi, Dr. Brahmana, untuk memberikan sambutan dan membuka acara Asogi. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Eh, sahabat-sahabat saya nih yang saya hormati, Dokter Mirsa, Dokter Taufan, Dokter Adin, Semarang, Jakarta, Jogja, Surabaya dalam satu layar ya. Ini terima kasih kepada panitia, Dokter Nisa, Mbak Lucy, dan tim semua, juga Bu Sekjen. Nah, topiknya siang hari ini masalah kanker serviks pada kehamilan. Dan nanti mungkin bulan Agustus temanya topiknya lain lagi. Nah, nanti untuk para peserta SOGI, just mengundang, inviting, dan juga mengingatkan, nanti November itu ada acara ASCO ya. ASCO itu Asian Society Gynecologic Oncology Meeting, kongres lah. Itu puluhan pembicara internasional, kemudian pembicara nasional, mungkin vibe kayak yang ingin merasakan vibe ya, istilahnya sekarang vibe ya, itu vibe internasional, kemudian sekaligus tempatnya di Bali, bisa gabung itu ya. Ada di search saja di Google, ASCO Bali 2024 ya. Mungkin yang sudah biasa mendengarkan acara ASOGI, mungkin nanti akan agak berbeda, tetapi topik-topiknya mungkin bisa
bisa tidak terlalu onkologi sekali ya, jadi ada yang bisa dimanfaatkan. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf saya sambil mobile, tadinya saya tidak berani tidak muncul kalau ada Dokter Mirza di sini ya, makanya saya muncul meskipun saya mobile begitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Salam hormat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Brahmana yang sudah membuka acara Asogi sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi untuk memandu jalannya diskusi Asogi. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Dokter Nisa, ya lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Profesor, senior, dan teman-teman dari Hogi serta semua SPOG yang sudah bergabung pada acara Ashogi edisi ini. Jadi kita akan bicara tentang penanganan kanker serviks ya dalam kehamilan. Ya ini menarik ya. Jadi meskipun presentasinya cuma sedikit ya 0,9 sampai 1,5%. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mengingatkan dulu buat teman-teman sehubungan dengan ada banyak beritanya tentang tindakan Freud yang dilakukan oleh eh, diduga ya dilakukan oleh para dokter. Saya cuma mengingatkan khususnya anggota Hogi ya eh, apa kita tetap bekerja jujur sesuai dengan kompetensi kita ya supaya eh, kita tidak apa terbawa di dalam berita-berita atau pemeriksaan-pemeriksaan yang eh, akan dilakukan ke depannya. Yang kedua, karena bersamaan dengan apa bulu tangkis Olimpiade Jojo pas main, ini kita berdoa mudah-mudahan Jojo bisa menang dan bisa masuk ke dalam semifinal itu. Amin, amin. Amin, amin. Oke, kita masuk ke dalam ada dua pembicara tadi disebutkan. Yang pertama ada Dr. Tovan. Dr. Tovan ini saya rasa semua sudah terkenal ya, terkenal di dunia. Ngalahin Dokter Ketua Umum Hogi ini saya rasa ini. Ya, Itu hoax itu, hoax. ya. Jadi Dr. Tovan ini bertugas di FKUI sekaligus Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, tentunya sebagai onkolog. Ya, kemudian yang kedua adalah sahabat saya, adik saya ini Dr. Adin Tri Rahmanto, ya, yang juga sebagai onkolog di Rumah Sakit Sarjito dan Fakultas Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi di dalam penanganan kanker tadi saya katakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman SPOG antara lain eh, bagaimana efeknya terhadap kehamilan, bagaimana efeknya terhadap bayi, kapan kita akan melakukan biopsi serviksnya, ya yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman SPOG umum dalam hal ini. Ya, jadi nanti akan dikupas. Ya, saya rasa ini juga mungkin akan menarik juga buat teman-teman eh, apa konsultan yang sudah konsultan onkologi ya. Jadi ini kita bisa sharing ilmu ya karena eh, perkembangan ilmu terus berjalan terus ya. Untuk mempersingkat waktu, saya berharap pada dua narasumber tidak overlapping sehingga kita bisa melakukan paling enggak jam 16.10 kita sudah bisa diskusi ya. Untuk yang pertama saya persilahkan dari yang muda dulu. Kalau di kita biasanya kerja itu dari yang urut muda ya. Saya persilahkan Dr. Adin Tri Ramanto untuk menyampaikan ulasan-ulasan mengenai penanganan kanker serviks dalam kehamilan. Silakan Dr. Adin. Siap, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para senior, sejawat sekalian. Ini saya diberi kesempatan oleh guru-guru saya nih untuk mulai dahulu ya.
Sebenarnya topiknya menarik ini untuk penanganan kanker serviks dalam kehamilan, menyambung dari bulan Juli ini kan memang topiknya kanker serviks ya. Jadi ini merupakan diharapkan nanti diskusi yang menarik ya, seperti tadi Dr. Mirza sudah bilang, nggak hanya untuk apa obsgin umum, tapi juga untuk gynae onko. Nah, ini saya tadi topik yang seperti ini tadi sudah didampingi Dr. Tovan dan Dr. Mirza, tenang saya. Ya, jadi saya mulai dengan presentasi saya. Apakah sudah terlihat? Ya, Sudah, Dr. Adin. ya, terima kasih. Ya, jadi untuk kanker serviks dalam kehamilan ini, kanker dalam kehamilan untuk kanker serviks ini cukup sering ya. Sekitar 1-3% dari wanita dengan kanker serviks ini ditemukan pada kehamilan. Ya, yang terkait dengan pregnancy itu adalah dari mulai dia eh, prenatal sampai dengan 1 tahun pasca natal. Ya, kemudian eh, dari itu separuhnya itu didiagnosis prenatal dan separuhnya lagi sampai dengan 1 tahun pasca persalinan. Kemudian tadi juga disebutkan ya, insidensinya termasuk paling sering ini ditemukan pada kehamilan selain dari ovarian cancer maupun breast cancer ya. Untuk insidensinya 0,8 sampai 1,5 kasus tiap 10.000 kehamilan. Kemudian tentunya pasien ini biasanya didiagnosis pada stadium awal ya, karena tadi untuk terjadinya kehamilan sendiri dengan advanced stage cervical cancer tentunya akan sangat mempengaruhi ya, sehingga biasanya yang berhasil hamil ini pada pasien yang mengalami kanker serviks pada stadium awal, walaupun pernah ditemukan juga ya pada stadium yang lanjut pun tetap bisa hamil. Namun biasanya mayoritas ditemukan pada kanker serviks yang stadium awal. Kemudian mengenai data-data nanti itu adalah untuk terapinya tentunya tidak Maaf dokter, mungkin dilakukan suatu slide-nya randomized clinical slide-nya memang trial belum ada, buka. ada pasien dengan kanker serviks ini ya, sehingga beberapa atau sebagian besar adalah merupakan konsensus ya. Dokter Adin, NJ, ya dok? slide-nya memang belum dibuka. Baru judulnya toh, baru judulnya. Slide-nya belum berganti, Dr. Adin. Ya, di tempat saya sudah coba. Coba saya ulangi lagi. Sudah berubah? Sudah. Terima kasih Oke. dokter Adin. Silakan. Ya. Terima kasih Dr. Mirza. Ya, jadi untuk terapinya dilakukan secara individualized, kemudian berdasarkan dari stadium kanker, juga keinginan wanita tersebut untuk melanjutkan kehamilan atau tidak. Kemudian kita juga harus aware tentang progresivitas dari penyakit tersebut ya. Apabila nanti terjadi progresivitas selama kehamilan, tentunya kita akan pasien tersebut tidak bisa kita lakukan preserve dari kehamilan tersebut. Oke. Kebanyakan pasien itu kan kita lakukan screening ya. Jadi pada wanita yang kita temukan dengan sitologinya abnormal itu kita lakukan evaluasi ya, kemudian ditreat sama dengan pasien pada non pregnant ya. Kemudian yang tidak boleh jadi kalau kita menemukan suatu abnormal cytology, tentunya kita lakukan prosedur seperti sesuai pada pasien yang non pregnant. Tetapi apabila kita menemukan suatu kecurigaan atau suatu, apakah itu kita lakukan kolposkopi, kemudian kita lakukan apabila ada kecurigaan mengenai lesi prakanker atau kemudian kecurigaan kanker serviks, kita lakukan biopsi berdasarkan disarankan melalui kolposkopi guided. Kemudian yang berbeda adalah kita dalam penanganannya tidak melakukan kuretase endocervical atau
endometrial biopsy. Walaupun dimungkinkan adalah melakukan endocervical canal cytology with cytobras. Kemudian tentunya kita pada lesi yang sudah jelas-jelas suspicious untuk malignansi dilakukan biopsi. Apabila tentunya hasilnya itu tersebut suatu keganasan, dilakukan perujukan ke gynae onko. Ya, kemudian juga apabila hasilnya suspicious juga sebaiknya dilakukan perujukan ke gynae onko yang terdekat. Ya, tentunya diagnosis dari kanker serviks ini should be based dengan histopatologi ya, dengan biopsi. Ya, kemudian ini sekilas mengenai staging ya. Saya kira bisa kemarin juga sudah dilihat ya. Jadi ini sekilas mengenai staging ya. Staging berdasarkan ini staging yang terbaru ya. Kemudian juga bisa dilakukan kalau dulu berdasarkan pemeriksaan klinis, sekarang kita bisa melakukan pemeriksaan radiologis tambahan ya, termasuk MRI ya, yang disarankan pada wanita yang hamil ini adalah boleh dilakukan MRI ya, tetapi tidak boleh dilakukan CT scan ya. Kemudian untuk pre-invasive disease ya. Artinya jin 1, jin 2, jin 3 itu treatmentnya bisa ditunda sampai dengan masa postpartum. Ya, tentunya dalam perjalanannya selama kehamilan itu tiap ANC tentunya tetap kita periksa ya. Tapi untuk treatmentnya itu bisa ditunda sampai dengan masa postpartum. Kapan? Itu beberapa referensi menyarankan 4 sampai 6 minggu pasca persalinan. Ya. Kemudian untuk persalinannya, untuk pre-invasif ini tetap bisa melakukan persalinan secara normal atau sesuai indikasi obstetrik. Ya, kemudian kenapa tidak disarankan untuk dilakukan terapi eksisi? Karena ditakutkan atau membesar risiko untuk terjadinya prematuritas maupun abortus. Ya, ini untuk yang pendekatan pada apabila ditemukan ada invasive cervical cancer. Ya. Pertanyaan pertama adalah apakah pasien tersebut mau melanjutkan kehamilannya atau tidak. Ya. Tentunya kalau pasien tersebut memilih untuk tidak melanjutkan kehamilannya, maka pasien tersebut akan ditreat seperti non-pregnant patient. Ya. Tentunya tadi bahwa penanganan pada pasien hamil dengan kanker serviks ini multidisiplin. Artinya kita melakukan perawatan tentunya dengan konsultasi dengan bagian-bagian terkait, misalnya fetomaternal, ya. Kemudian neonatologis juga untuk yang pasien ingin melanjutkan kehamilan. Ya. Sehingga kalau opsinya itu adalah melanjutkan kehamilan, kita akan melihat apakah dia usia kehamilannya itu lebih dari 22 minggu atau kurang. Ya, apabila pasien tersebut usia kehamilannya lebih dari 22 minggu, kita akan melakukan staging pada pasien tersebut. Apabila ukurannya tumor itu antara stage-nya itu antara 1A1 sampai 1B1 atau ukurannya tumor itu kurang dari 2 cm, maka treatmentnya itu ditunda sampai dengan persalinan. Ya. Kemudian tentu ini nanti akan menjadi diskusi karena tentunya belum ada suatu RCT ya yang untuk bisa menentukan kita guideline-nya harus gimana. Oke, kemudian untuk stadium ini 1B2 ya, dengan size lebih dari 2 cm atau lebih ya, itu dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Ya, jadi pemberian neoadjuvan kemoterapi pada pasien kanker serviks dalam kehamilan ini yang disarankan adalah dengan taksan ya, dan
platinum ya. Platinum yang disarankan adalah karboplatin. Kemudian terapinya itu maksimal 6 kali dilakukan dalam siklus 3 mingguan. Kemudian kapan dilakukan terminasi? Tentunya tadi biasanya apterem, kemudian juga 3 minggu pasca kemoterapi terakhir. Kemudian untuk pasien yang usia kehamilannya itu kurang dari 22 minggu, ya, apabila stadiumnya itu adalah 1A1, maka akan dilakukan definite treatment yaitu konisasi. Ya, konisasi sudah cukup, mengingat dia juga untuk ke parametrial rendah, kemudian juga untuk terjadinya lymph node metastasis juga less than 2%, sehingga definite treatmentnya adalah konisasi. Apabila kita terpaksa melakukan konisasi, itu yang dipilih adalah bukan cold knife konisasi, kemudian juga laser atau dengan ya itu suatu loop gitu ya. Kemudian untuk ukuran stage 1A2 sampai dengan 1B1 atau tumor size-nya kurang dari 2 cm, maka dilakukan pelvic lymph node dissection dulu ya. Itu bisa melalui beberapa center melakukan secara laparoscopically atau secara abdominally ya, tidak ada perbedaan. Apabila hasilnya itu negatif, maka bisa dilakukan definite treatment yaitu konisasi atau simple trachelectomy. Kemudian apabila hasilnya positif ya, berarti dia stadiumnya sudah 3 ya, itu maka dilakukan karena dia masih meninggalkan kehamilan, tentunya dia masuk bracketnya yang neoadjuvant kemoterapi. Kemudian untuk tumor stage ini 1B2 ke atas ini ya. Jadi dengan tumor size lebih atau sama dengan 2 cm, dia itu sudah ada risiko untuk lymph node metastasis, sehingga dilakukan sama PLND, tapi perlu dilakukan juga para aortic lymph node dissection apabila ukuran tumornya lebih atau sama dengan 4 cm ya. Ya, untuk bila negatif akan dilakukan neoadjuvant kemoterapi ya. Nah, pilihannya memang kalau sudah pelvic lymph node-nya positif itu beberapa adalah menyarankan terminasi dari kehamilan. Kenapa disarankan dilakukan terminasi? Karena stadiumnya sudah lanjut dan terapi yang ekspektatif itu tentunya akan mempengaruhi dari prognosis ibunya. Sehingga hal ini beberapa center menyarankan untuk dilakukan terminasi atau motivasi untuk dilakukan terminasi. Ya, ini tadi sudah. Ya, kemudian untuk bagaimana dengan wanita dengan metastasis disease atau stadiumnya sudah lanjut sekali ya, sehingga kita kan prinsipnya adalah dilakukan bukan tidak kuratif lagi, tetapi disease control, sehingga terapi pilihan pada wanita tersebut adalah melakukan kemoterapi, walaupun kemoterapinya itu bukan suatu tujuannya bukan kuratif, tapi kita lakukan untuk melakukan disease control pada pasien tersebut. Iya, kalau dikatakan itu tadi kan apakah pregnancy itu akan mempengaruhi perjalanan penyakit dari kanker serviks? Jawabannya adalah tidak. Ya. Jadi dari pregnancy sendiri tidak mempengaruhi dari perjalanan kanker serviksnya. Ya. Tapi tentunya kalau pengaruh kanker serviks terhadap kehamilan beberapa dihubungkan dengan kejadian prematuritas, baik prematuritasnya itu karena spontan maupun iatrogenik karena tindakan. Ya. Sehingga akan itu angka
kelahiran dengan bayi dengan berat badan rendah dan berat badan lahir sangat rendah. Ya, ini kesimpulan dan rekomendasinya. Tadi kita tahu bahwa kanker serviks ini adalah salah satu keganasan yang paling sering terdapat pada kehamilan, ya. Dan penyebabnya ya karena wanita sekarang salah satunya juga dikatakan wanita sekarang untuk hamil itu kebanyakan menunda, ya. Artinya usianya mungkin tidak semuda dulu sehingga eh, mereka mengalami kehamilan bisa saja berbarengan dengan eh, ditemukannya kanker serviks. Ya. Kemudian tadi evaluasi atau kolposkopi pada wanita, kolposkopi biopsi pada wanita hamil dengan dugaan kanker serviks tentunya dilakukan oleh seorang kolposkopis yang sudah berpengalaman karena ada beberapa perubahan ya pada serviks yang berbeda dengan serviks pada individu yang tidak mengalami kehamilan dan juga tidak boleh dilakukan suatu endocervical curettage untuk diagnostik. Kemudian konisasi diagnostik hanya dilakukan apabila tindakan tersebut akan mempengaruhi time atau mode dari delivery-nya. Kemudian harus kita selalu ingat bahwa pada penanganan kasus seperti ini kita melibatkan suatu multidisciplinary team termasuk fetal-maternal medicine, neonatologis, ya. Kemudian juga untuk kita mendapatkan suatu terapi yang paripurna pada pasien tersebut. Kemudian untuk pasien dengan pre-invasive cervical diagnosis, untuk terapi definitif bisa ditunda sampai dengan masa postpartum, 4-6 minggu postpartum. Kemudian tadi pada beberapa pasien ya, yang paling penting adalah salah satunya adalah evaluasi dari lymph node involvement, juga progresivitas dari penyakit ya, selain dari keputusan pasien tersebut sendiri. Karena apabila ada progresi atau ada metastasis lymph node, maka tentunya tidak bisa atau tidak disarankan untuk dilakukan suatu reserve of the pregnancy. Untuk terapi radiasi tidak boleh dilakukan pada wanita hamil yang ingin tentunya menjaga kehamilannya karena itu radiasi pada wanita hamil bersifat letal. Kemudian juga setiap pasien yang ingin menjalani kehamilannya itu harus dilakukan close follow up sampai dengan masa persalinan. Tentunya yang di follow up selain dari kondisi kanker serviksnya juga kondisi dari bayinya. Kemudian tadi untuk prognosis baik cervical cancer pada wanita hamil dengan wanita tidak hamil sama. Ya, itu mungkin dari saya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andin penjelasannya. Jadi menjelaskan tentang langkah-langkah ya, bagaimana yang seharusnya dipahami ya. Ya, ini yang selanjutnya sebelum kita ke pembicara kedua, Dr. Tovan, saya persilakan untuk para peserta webinar ini, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam kolom chat yang nantinya bisa kita diskusikan setelah pembicara kedua. Ya. Silakan Dr. Tovan. Ya, terima kasih Bapak Pangeran Moderator yang saya hormati sekaligus saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disclaimer dulu ya Pak Moderator karena waktunya sampai jam 4:10. Ini sudah jam 4:02, jadi saya waktunya hanya 8 menit. Nanti disemprit aja ya Pak Moderator ya. Terima kasih Dr. Adin yang sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Saya rasa ya saya juga tadi jangan sampai overlap. Benar-benar ada hal yang memang akan saya Dokter Tovan, maaf suaranya masih mute, Dok.
Makanya terlalu semangat. Ya, ya, ya. Karena sudah terdengar ya, tadi kepencet kayaknya. Ya, jangan dihitung waktunya ya, Dokter Mirza ya. Jadi, Ya, baik. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam 4 lewat 2 menit, dan 10 menit ya, saya nawar 2 menit lagi. Jadi, pada bulan Juli ini sudah 4 kali ya kanker serviks stadium dini, stadium lanjut, kemudian fertility sparing surgery pada kanker serviks, kemudian bagaimana penanganan kanker serviks kekarin, dan sekarang dilengkapi dengan penanganan kanker serviks dalam kehamilan ya. Luar biasa, Pak Ketum kita memang idenya nggak habis-habis, alhamdulillah ya. Jadi ini adalah satu kondisi yang sering kita hadapi ya. Ini sebagai disclosure bahwa saya tidak ada konflik of interest apapun ya, jelas. Dan ini kita bagian ini slide yang mungkin saya akan ulang-ulang ya, bahwa kita sebagai dokter itu sebenarnya tak ubahnya seperti detektif ya. Mungkin kalau misalkan kita sebagai detektif seharusnya dengan clue yang sedikit saja kita sudah bisa mengerucut pada kondisi terdiagnosis ya. Mungkin pada era yang lalu ada detektif Conan ya. Jadi kita sebagai detektif bagaimana kita mengumpulkan data-data sehingga mengerucut pada suatu formulasi diagnosis yang tepat ya. Pada kesempatan ini saya singkat saja, ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Tadi Dr. Adi sudah sampaikan tentang epidemiologi, kemudian bagaimana intinya yaitu kanker serviks dalam kehamilan, dan bagaimana tentang isu etiko-mediko-legal ketika kita memutuskan suatu terminasi kehamilan ya. Nah, yang pertama epidemiologi, tadi saya tidak akan mengulang, bahwa memang sesungguhnya kanker serviks pada kehamilan itu bukannya tidak mungkin terjadi. Betul sekali tadi disampaikan bahwa ternyata di antara kanker ginekologi, kanker serviks itu sebenarnya walaupun jarang memang ya, tapi ternyata kita lihat di sini cukup sering di antara kanker ginekologi yang lain, yaitu kalau Dr. Adin tadi sampaikan 0,8 sampai 1,5 per 10.000 kehamilan. Di sini juga saya mendapatkan data dari suatu artikel 2019 itu 1,4 sampai 4,6 per 100.000 kehamilan ya. Jadi memang kalau yang kita lihat jarang ya vaginal cancer apalagi endometrial cancer ya. Nah, ini yang kedua, bagaimana kita mengikuti guideline yang terbaru, yaitu dengan ESGO Estro USP di tahun 2023, bahwa ini kita sudah mengikuti panduan yang terbaru ini. Di mana pada kanker serviks dalam kehamilan, di sini adalah jelas, general recommendation-nya adalah jelas kita melakukan suatu multidisciplinary team atau MDT, ya, di mana kita melibatkan minimal 10 ya, 10 multidisipliner tim ini, yaitu antara lain tentu kita kaptennya adalah onkologi, ginekologi, kemudian bagaimana mempersiapkan bayi yang akan dilahirkan nanti dengan neonatologi, kemudian MFM juga dilibatkan patomaternal, patologi, anestesiologi, radiation onkologi, medical onkologi, psycho-onkologi, dan spiritual maupun ethical counseling. Ini penting, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan corporate juga ketika kita memutuskan untuk suatu terminasi kehamilan. Dan ini jelas exclusive treatment centers, di mana kita membutuhkan suatu center perinatal yang handal ya, sehingga outcome ibu dan janin tentu kita harapkan sama baiknya ya. Dan yang terakhir adalah kita bukannya generalisasi, tapi tailor ya, tailor treatment plan, di mana memang setiap pasien itu berbeda-beda tergantung pada intention ya, pasien intention bagaimana maunya pasangan ini, kemudian bagaimana stadiumnya, kemudian usia kehamilan, tentu juga bagaimana kita mempertimbangkan antara safety onkologi dan bagaimana kita mempertimbangkan fetal survival ya. Nah, ini saya tidak akan bahas secara detail, mudah-mudahan nanti pada saat diskusi. Cuma ini adalah yang tercantum pada ESGO, Estro, dan ISP tahun 2023, di mana ketika kita menghadapi suatu kasus kanker serviks dengan kecurigaan pada kehamilan, maka tentu kita harus melakukan suatu pemeriksaan klinis yang sistematis. Ini tentu penting sekali karena kita sering mendapatkan di lapangan ketika seorang ibu hamil menderita suatu simptom di mana perdarahan ya pada trimester 1 langsung diberikan progestin atau progesteron sintetik ya, dikatakan hamilnya adalah lemah lah segala macam tanpa melihat serviksnya. Ini penting ya termasuk dijawab bahwa tidak mungkin kita melakukan formulasi diagnosis tanpa suatu pemeriksaan yang sistematis ya. Jadi tentu histological verification atau confirmation dengan suatu PA itu adalah mandatory ya. Jadi ketika kita melihat di sini bagaimana modalitas imaging, saat ini berkembang imaging advance ya, di mana kita tahu 2019 video staging mengharuskan bahwa kita harus mapping ya, mapping lymph node, bagaimana keterlibatan dari pelvic lymph node, paraaortic lymph node, karena bagaimanapun terjadi localized, misalkan kurang dari 2 cm, tapi kalau misalnya sudah terjadi kecurigaan pembesaran lymph node di pelvic maupun paraorta, maka langsung stadiumnya naik 3C1R atau 3C2R, sehingga mungkin kita pertimbangkan abundance terjadi pada kasus umum ya. Yang dipilih ada tentu MRI, yaitu suatu modalitas imaging yang memang dianggap aman tanpa menggunakan kontras. Ini adalah level of evidence-nya adalah 3, di mana kita bisa lihat level of evidence 3 itu adalah suatu
studi ini ya apa namanya cohort prospektif ya, di mana itu strongly recommended ya. Jika tidak tersedia maka CT pun tidak apa-apa ya, namun PET CT dianggap tidak boleh ya. Nah, ketika kita mempertanyakan, tentu ada syaratnya ya. Ketika kita melakukan preservasi dari suatu kehamilan, maka tadi early stage ya, dengan memikirkan tadi mappingnya sudah jelas dengan advanced imaging tanpa adanya keterlibatan lymph node dalam radiologis ya, kemudian resinya kurang dari 2 cm. Ya, jadi kita mempertanyakan ketika misalkan pasien itu menginginkan atau tidak menginginkan. Kalau misalkan pada kondisi yang tidak menginginkan, tentu kita akan melakukan terminasi kehamilan ya. Jadi sebelum any treatment ya, definitive treatment, kita melakukan suatu terminasi kehamilan atau misalkan kita pertimbangkan tadi ya CT aktif concurrent kemoradiasi. Dan apabila kalau misalkan kita menghadapi pasien yang dengan kandidat yang eligible untuk dilakukan preservasi kehamilan, maka ini adalah pertimbangannya ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan, nah ini adalah cut-off point-nya 24 minggu teman sejawat ya. Jadi kita harus sekali lagi tadi penting untuk menyingkirkan adanya keterlibatan dari lymph node ya secara histologically ya. Biasanya misalkan kita melakukan sentinel lymph node biopsy dan seterusnya, di mana ini rekomendasinya adalah 4A ya. 4A kita tahu adalah suatu retrospective cohort tapi strongly recommended ya. Jadi 4A. Kemudian ada pertimbangan untuk melakukan MIS ya, minimal invasive surgery atau approach sebelum usia 14-16 minggu dengan sentinel lymph node biopsy yaitu dengan ICG ya. Jadi indocyanine green itu nggak apa-apa ya dilakukan pada kondisi kehamilan, walaupun ini adalah kita lihat ini 4C ya, cohort retrospektif dengan opsional ya. Jadi memang kalau misalkan kita sudah pertimbangkan untuk melakukan reseksi tumor, maka konisasi atau simpetracheotomi diharuskan untuk margin bebas tumor dan juga memang harus tahu bahwa lymph node tidak terlibat ya. Nah ini saya tidak akan mengulang ya, intinya adalah kita harus mempertimbangkan tadi outcome dari janin bahwa fetal mortality kalau misalkan sudah mendekati usia 34 minggu maka kita pertimbangkan juga bahwa pematangan paru, kemudian dengan tentu akses atau rutenya adalah C-section atau perabdominan ya. Ketika misalkan tidak mendekati, ini adalah beberapa pilihan nanti kita akan bahas ya secara detail, dan kombinasi dengan taxane itu ada suatu opsional ya, di mana tentu platinum base ya. Kemudian bevacizumab suatu anti-VEGF itu memang kontraindicated pada kehamilan ya. Kita penting untuk melakukan evaluasi kemoterapi setelah 2 kali kemoterapi. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada teman sejawat sekaligus laporan kepada profesor, guru besar senior sekalian, bahwa ini kita sudah masukkan dalam panduan kanker cervix kita PNPK yang walaupun saat ini masih belum disahkan oleh Bapak Menteri ya, kita sudah masukkan kanker cervix dengan kondisi khusus ya. Kita lihat di sini yaitu salah satunya adalah pada kehamilan dan sudah memasukkan ESCO, ESTRO, dan ISP guideline 2023 ini. Sama persis, ini adalah algoritma yang kita adopt dari ESCO, ESTRO, dan ISP tahun 2023 ya. Jadi ini pengulangan saja, namun yang penting itu tadi 24 minggu, kemudian 14-16 minggu kita bisa pertimbangkan untuk minimal invasive approach ya. Nah, bagaimana isu etiko-mediko legal? Nah, itu tentu kita juga sebagai clinician ya, kita menghadapi berbagai undang-undang yang begitu dinamis berubah ya. Kita harus melek hukum juga teman sejawat ya. Jadi bagaimanapun kita tidak boleh menjadi orang yang benar pada situasi yang salah tadi ya. Vibe-nya atmosfer kita sekarang main undang-undang, kita harus tahu juga ya. Jadi kalau melihat seperti ini, tentu pada kondisi aborsi, dalam arti kalau kita aborsi itu konotasi negatif ya, atau abortus provocatus, itu adalah sesuatu yang memang tidak dibenarkan. Namun kita kalau bisa bicara adalah abortus medicinalis ya, jadi pada 60 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2003 dengan tegas melarang tindakan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan di bawah ini tadi ya, oleh tenaga medis ya, dibantu tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Ini dua hal yang tidak terpisahkan, kompeten dan berwenang gitu ya. Kemudian dilakukan pada fasilitas Yankes yang memenuhi syarat tentunya yang disahkan atau ditetapkan oleh Bapak Menteri ya, dan juga dengan persetujuan perempuan hamil tersebut dan juga pasangan dan keluarganya ya. Jadi kecuali pada kondisi misalkan korban kekerasan seksual. Nah, pada pasal 463 yang mengatur bawahan dari undang-undang ini adalah Kitab Undang-Undang Pembidana Nomor 1 tahun 2003 itu menyatakan pada pasal 463 ayat 2 kita tahu bahwa yang dimaksud pada ayat 1 itu tidak berlaku. Misalkan yaitu pada kondisi misalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan ya, tentu pada indikasi kedaruratan medis termasuk kanker cervix pada kehamilan ada suatu legal yang dibenarkan secara undang-undang. Mungkin itu saja karena memang waktunya terbatas. Saya hanya mengingatkan bahwa sejak 2 tahun terakhir WHO menyatakan bahwa kanker cervix itu adalah termasuk curable cancer ya.
kanker yang dapat disembuhkan, teman sejawat. Jadi saat ini bukan hanya potensial sangat bisa dicegah, tapi sangat disembuhkan, berbeda dengan kanker yang pada umumnya dia katakan incurable, artinya ada risiko untuk remisi atau risiko untuk recurrence atau kekambuhan ya. Bahwa suatu saat kita akan mencapai ke situasi di mana kanker serviks ini menjadi kenangan atau riwayat pada anak cucu-cucu kita nanti ya. Terima kasih, saya hanya ingatkan ASKO kita di bulan November, catat tanggalnya, mudah-mudahan teman-teman bisa berkolaborasi dan berjoin pada kesempatan ini sehingga sama-sama ya bisa mengikuti update yang ada di dunia internasional, regional, dan nasional. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala hal yang dirasa kurang. Terima kasih Pak Moderator yang sudah mengizinkan untuk agak extend 1 menit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan yang sudah menyampaikan materinya 10 menit 16,23 detik. Masih jauh di bawah rekor dunia ya. Ya, terima kasih Dokter Andin dan Dokter Tovan. Jadi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari audiens, pesertanya banyak ini saya lihat 225, cuman pada sibuk ngisi pelataran mungkin ya. Jadi sibuk ngisi pelataran nggak sempat nanya. Jadi kita diskusi aja sambil menunggu pertanyaan yang ada ya. Jadi sekarang kalau ada umumnya itu kan kanker serviks itu eh, tahunnya itu pada kondisi trimester 2 pada umumnya ya dari apa secara statistik itu ketahuannya ke CA cervix CA cervix itu pada kehamilan terbanyak adalah di trimester 2 ya. Sekarang kalau misalnya ada seorang SPOG di daerah dalam posisi hamil di atas 22 minggu, terus mengetahui ada curiga suatu CA cervix, apa yang akan dilakukan, yang sebaiknya dilakukan oleh SPOG tersebut di fasilitas di daerah ya, jadi bukan di Jogja, bukan di Jakarta gitu ya. Jadi kira-kira silakan, mungkin Dr. Tovan dulu. Ya, terima kasih Matur Nuwun, Dr. Mirza yang selalu saya banggakan. Ya, jadi kalau kita bicara selalu ya, kalau kita melihat dari berbagai presentasi ESGO yang terakhir di Barcelona juga memang bagi antara tata laksana kanker serviks pada resource ya gitu ya. Jadi ada yang very high resource ya, low resource, very low resource gitu ya. Jadi memang kita menyesuaikan dari setting di mana kita bekerja. Tadi kalau pertanyaannya adalah setting yang limited atau low resource gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa berpikir ideal. Ya ini letaknya dalam evidence versus value ya. Di mana value ini tentu kita nggak ngaco ya, artinya kita main value terus tanpa melihat evidence ya. Jadi kalau misalkan suatu kasus yang kita hadapi perempuan tadi usia di atas 22 minggu ya, Dr. Mirza ya. Ini Hamilnya. ya hamil 22 minggu ke atas ya. Artinya memang kalau kita melihat secara natural history kehamilan gitu kan itu suatu organigenesis sudah selesai ya. Tentu kita ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah absolut ya. Tentu kita kembalikan lagi pada intention dari pasien tersebut ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau kita berkiblat pada Vigo staging yang terbaru 2019 bahwa imaging advance itu adalah sebenarnya mandatory ya karena kita harus memikirkan adanya keterlibatan dari lymph node, pelvic maupun para aorta, which is itu harus dilakukan misalkan MRI gitu dan atau CT scan. Ya, CT scan pada kehamilan tidak lebih baik ya, jadi artinya MRI lah yang terpilih. Kalau di setting teman sejawat semua, ini tentu setelah confirm ya, biopsi, histopathological confirm bahwa itu adalah suatu CA cervix, maka kita selanjutnya adalah menyusun strategi ya. Tadi seakan-akan kita ini di komandan perang gitu ya. Bagaimana kita bisa maju ke perang dengan strategi yang matang tanpa kita kaget-kagetan gitu ya. Jadi mapping lymph node itu adalah mandatory. Namun jika di tempat sejawat boro-boro nih di RSCM aja kadang-kadang MRI ngantri 3 bulan. Walaupun alatnya ada, tetap kategorinya adalah low resource kan antriannya panjang ya. Apalagi kalau misalkan seandainya teman sejawat tidak punya MRI gitu. Apa boleh buat? Kita inform consent harus
benar-benar kuat ya. Dr. Mirza ini sebagai Dewan Pembina berulang kali mengingatkan kita bahwa informed consent itu adalah segalanya dalam apalagi kita pemegang pisau ya. Kita sudah melakukan hal yang baik, ternyata juga kepleset sedikit ya, ternyata menjadi masalah. Informed consent bahwa yang kita lakukan saat ini tidak pada ideal setting gitu ya. Jadi teman sejawat ketika dapat PA, harusnya Ibu dilakukan MRI untuk melakukan suatu mapping bahwa betul tidak ada keterlibatan atau tidak dari lymph node pelvic maupun para aorta. Namun, kalau misalkan tidak ada, kita hanya bisa mengerjakan ini. Kalau dalam clinical staging, jadi pemeriksaan secara klinis saja, Ibu insya Allah ya, Bismillah, ini stadium 1B1 misalkan, let's say seperti itu ya. Tapi kalau misalkan Ibu mau pada ideal setting, maka teman sejawat jangan ragu ya, maaf ya, nggak usah malu juga untuk merujuk pasien itu pada ideal setting tentu terkait dengan kemampuan finansial pasien tersebut gitu. Kalau pasien dari sisi fasilitas low resource, dari sisi pasien low resource itu yang kita lakukan juga low outcome gitu ya. Jadi garbage in, garbage out gitu ya. Jadi memang informed consent sekali lagi sangat sangat mandatory, determinsa. Jadi intinya sampaikan apa adanya dan seorang dokter itu mohon maaf ya kita harus jujur ya terhadap setting pelayanan di mana kita bekerja ya. Jangan merasa maaf ya kita jago sendiri artinya kita bisa melakukan tata laksana karena tadi ada 10 bidang tim multidisiplin yang kita harus libatkan dan itu harus pada center yang excellent begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab Dr. Mirza karena waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Tovan. Sementara saya pending dulu pertanyaan saya, Dr. Andin. Ini karena Iya. alhamdulillah apa sudah ada pertanyaan lagi dari audiens. Kalau nggak ada pertanyaan, saya dimarahin oleh Dr. Nisa nanti. Ya, ya. Kemudian ini yang saya ambil dulu adalah dari Inayatullah Rifai. Tadi disebutkan persalinan bisa per vagina. Apakah tidak sebaiknya harus SC, tidak dibiarkan memilih per vaginam? Nah, jadi pertanyaannya tadi, apakah SC itu tidak lebih baik dibandingkan dengan per vaginam pada kasus-kasus kanker serviks? Ya, terima kasih Dr. Inayatullah pertanyaannya. Silakan Dr. Andin. Ye. Selamat sore, Dr. Inatullah. Beliau ini senior saya dari UGM. Jadi tadi yang kapan kita boleh melakukan persalinan pervaginam pada pasien dengan kanker serviks? Tentunya pada pasien kanker serviks yang 1A. Ya, 1A itu artinya biasanya kita kebetulan ya, tapi seperti Dokter Mirsa bilang, kita jarang sekali sebenarnya menemukan di Indonesia ya pasien dengan kanker serviks 1A. 1A itu kan berarti microscopic lesion, ketemunya ya kadang waktu kita lakukan kolposkopi biopsi, artinya pada pemeriksaan rutin dilakukan IVA-nya positif atau ada lesi, kemudian kita lakukan biopsi, kemudian kita pastikan dengan konisasi, baru keluar apa suatu diagnosis yang fix untuk 1A. Ya, jadi hanya pada kanker serviks yang stadium 1A dilakukan atau dibolehkan dilakukan persalinan per vagina karena risiko perdarahannya juga sangat sedikit. Nah, di atas itu tentunya dilakukan persalinan secara cesarean section ya. Jadi seperti itu dok untuk Ya, keterangannya. ya, ya. Terima kasih Dr. Andin. Mungkin Dr. Tovan mau menambahkan? Ya, ya, menarik sekali ya, Dokter Mirza. Jadi terima kasih pertanyaannya. Saya sama ya sama Dokter Adin bahwa kalau kita melihat S2 yang terbaru tadi 2023 recommendation bahwa rute atau jalan lahir yang dipilih itu adalah recommended adalah per abdominan C-section ya. Itu yang recommended dokter. Jadi kalau tadi kan kita lihat dari algoritma itu kalau misalkan apalagi sudah mendekati 37 minggu jelas ya kita melakukan apa C-section delivery. Tapi berbeda andaikan misalkan tadi ya kurang dari 24 minggu, misalkan grafida 7 gitu ya, paritas 6 gitu. Itu ya memang bisa dipertimbangkan ya, selalu risk benefit selalu ya, advantages versus disadvantages dipertimbangkan. Turunnya gimana sih, manfaat risiko rasionya gimana sih gitu ya. Kami pernah mendapatkan kasus nih, Dokter Anaya ya,
Jadi pasien memang sih sudah punya anak dua gitu, tapi ternyata dia menikah yang kedua, pernikahan kedua. Ini kehamilan pertama pada pernikahan kedua gitu ya. Waktu itu memang tidak ditemukan pada trimester kedua awal gitu, di mana kita bisa melakukan terminasi sebenarnya, misalkan melakukan vasektomi poro sekalian gitu ya, kemudian kita lakukan lanjutkan kemo radiasi misalkan gitu. Tapi ternyata suaminya tidak mau karena memang ingin mendapatkan anak dari istrinya tersebut. Akhirnya lost follow up, sampailah dia mendekati 34 minggu, pematangan paru, akhirnya kita lakukan seksu. Tapi nggak lama kemudian perdarahan pasiennya akhirnya meninggal juga ya. Ini membuktikan bahwa meskipun even pada kondisi nyawa tergadaikan gitu ya, seorang perempuan di Indonesia ini terkadang tidak mampu menentukan nasib sendiri, itu yang memang kita harus perkuat secara informed consent juga ya. Ya sama, saya recommended route delivery itu adalah C-section. Ya, baik. Terima kasih Dr. Tovan dan Dr. Andin. Terima kasih juga Dr. Inayatullah atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berdasarkan EBM, mana yang lebih superior antara limfadenektomi sistematik, ini pada kanker serviks ya, dengan sentinel node? Ini pertanyaan eh, sepertinya dari onkologi ini ya. Silakan Dr. Andin. Berdasarkan evidence based medicine, mana yang lebih superior? Ya, Eh, kalau pada ini jadi kan kita konteksnya pada kanker serviks pada kehamilan ya. Jadi kalau pada kehamilan tentunya sangat susah untuk mencari bukti yang berdasarkan evidence base karena kan kita nggak mungkin melakukan RCT pada pasien dengan kehamilan karena pertimbangan etis, sehingga biasanya itu artinya pertimbangan kita eh, seperti pada pasien yang non pregnant. Lah tentunya dengan apa pada pasien kanker serviks ini boleh dilakukan tadi sentinel node boleh dengan bahkan dengan indocyanine green itu boleh dilakukan ya. Kemudian kalau bicara bukti yang tadi saya bilang belum ada bukti yang firm mengatakan mana yang lebih bagus, tapi bisa bahkan laparoskopik maupun abdominal untuk pelvic lymphadenectomy-nya pun bisa ya. Jadi tergantung pengalaman, tergantung resources ya yang ada di tempat kita gitu. Karena terus terang di tempat kami pun untuk suatu sentinel node yang menggunakan indocyanine green juga belum ada. Sementara pada kehamilan kan dengan radioaktif kan tidak diperbolehkan. Jadi eh, tentunya secara prinsip ya untuk sentinel node lebih lebih kita akan lebih tidak invasif ya, dibandingkan dengan yang kita lakukan sistematik. Kecuali tadi pada yang lesinya besar lebih dari 4 cm disarankan untuk dilakukan juga sampai dengan para-aortic lymph node dissection. Gitu dok. Jadi lebih superior ya, lebih superior pertanyaannya superior, lebih superior yang sentinel node ya. Iya, kalau bisa dilakukan resource-nya ada tentunya lebih lebih non-invasif ya. Hmm. Lebih Ya, less invasif dibandingkan dengan yang sistematik. silakan Dr. Tovan singkat. Iya, setuju, setuju. Jadi kenapa ada SNB ya, central lymph node biopsy itu tadi ya, bahwa kita nggak mesti harus melakukan systematic lymph node dissection karena memang dari evidence menyatakan bahwa pada kondisi yang early stage ya, di mana kurang dari 1% ya, lymph node metastasis, bahwa lymph node dissection secara sistematis itu hanya meningkatkan morbiditas pasien dan juga meningkatkan eh, surgeon ya, jadi artinya burden for surgeon sendiri gitu, di mana memang itu kita kalau udah deket-deket vena kadang-kadang juga jatuhnya melorot juga jantungnya gitu ya. Jadi intinya itu adalah untuk efisiensi dokter yang penanya tadi anonymous ya. Jadi artinya kita tidak lagi melakukan lymph node dissection secara sistematis pada kondisi yang saat ini tersedia untuk sentinel lymph node gitu ya. Mungkin singkat saja dokter Mirza. Ya. Baik, terima kasih Dr. Tovan dan Dr. Andin. Ya, pertanyaan selanjutnya ini mungkin kalau nanti Dr. Brahmana ada juga bisa menambahkan ini. Target WHO pengobatan kanker serviks itu 90%. Di mana sih peran Hogi untuk mencapai target tersebut? Nah, ini Dr. Tovan yang jawab ini. Silakan.
Iya, terima kasih. Ini betul-betul menjiwai nih penanya ya. Kalau ada door prize dikasih Dokter Mirza. Ya. Jangan-jangan Jadi, jangan-jangan anggota Hogi ini yang nanya. iya, jangan-jangan benar semoga, semoga. Ya, baik. Bagaimana peran society ya, organisasi profesi dalam hal ini adalah hobi ya. Tentu memang kalau kita lihat secara definitif ya, untuk target WHO 2030 itu 90% itu untuk ini ya, pencegahan tersier, yaitu pada kondisi treatment terhadap kanker invasif. Bagaimana kita bisa mencapai treatment pada invasive cancer 90%. Tentu kita dengan perjalanan panjang ya, teman-teman semua. Kita tahu bahwa backbone atau tulang punggung dari cervical cancer untuk Indonesia sebagai negara yang walaupun middle up income sejak 2020, tapi ternyata kita termasuk negara yang cukup buruk ya. Jadi memang hampir 80% adalah advance stage. Sehingga backbone-nya adalah radioterapi gitu. Nah, ini hobi nggak bisa ngapa-ngapain kalau kaitannya sama apa money gitu, sama budget ya. Jadi memang secara society kami sudah mendesak ya. Secara society kita sudah mendesak ya kepada tentu teman-teman dalam hal ini adalah Direktorat PTN, Kementerian Kesehatan, juga Bapak Menteri, bahwa ini target kita harus tercapai. Karena kalau enggak, kita akan tetap menjadi juara bertahan sampai tahun 2040 gitu. Jadi Yang memang sudah dilakukan saja, Dokter Topan, ya, sekarang. yang saat ini kita sudah lakukan tentu penyusunan PNPK ya sebagai scientific perspective gitu ya dengan berbagai pendekatan advokasi gitu itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah kita sudah bersama merumuskan rencana aksi nasional itu hasil dari brainstorming dan diskusi serta rekomendasi saran-saran dari Hobi mungkin itu ya. Ya, Dokter baik. Mirza mungkin menambahkan atau Dokter Brahmana Ya. Pak Ketua masih di Soalnya sini. Dokter Nisa itu udah muncul, saya deg-degan Dokter Nisa muncul tuh ngingetin waktu dia pasti ya. Ada satu pertanyaan lagi yang saya mungkin tegaskan, mungkin penting buat apa teman-teman terutama SPOG. Tadi tentang kon biopsi Dokter Andin ya. Ini saya tanya ke Dokter Andin. Kapan kon biopsi itu bisa dilakukan eh, apa pada kasus-kasus treatment CA cervix yang non invasif? Oh, kalau pada kehamilan, pada yang hamil ya, Dok, untuk Iya, cin yang satu, hamil. Ya. cin 3 gitu ya. Cin, cin 2, cin 3 ya. Jadi pada prinsipnya bisa ditunda sampai dengan postpartum dong, sampai 4 sampai 6 minggu. Kenapa alasan dilakukan penundaan itu? Karena tentunya kalau ini suatu lesi prakanker dengan penundaan artinya ditunggu sampai kelahiran itu tidak akan merubah atau asumsi kita tidak akan merubah status dari lesi prakankernya tersebut. Tapi tentunya kan kita lakukan juga observasi tiap kali ANC itu kita lakukan observasi. Jadi pengawasan ketat selama kehamilan, kemudian tindakan definitifnya untuk terapi lesi prakankernya dilakukan postpartum. Iya. Jadi kalau pada pada saat kehamilannya nggak boleh dilakukan. Iya, tidak disarankan dok, karena takutnya mengganggu dari meningkatkan risiko tadi untuk partut prematurus ataupun infeksi pada kehamilan. Iya, ya baik. Baik, karena waktu ya, tapi saya apa, merangkum saja ya bahwa pengelolaan CA, CA cervix pada kehamilan itu sebaiknya kita melihat bahwa tipe dari cervical cancernya, ya, tipe cervical cancernya yang bagaimana, kemudian berapa besar tumornya, ya, itu kita lihat dulu. Terus berapa usia usia kehamilan tadi biasanya orang membaginya adalah antara di bawah 22 atau di atas 22. Dan tadi yang terakhir yang kita pertimbangkan adalah eh, apa Dr. Tovan sudah menyebutkan adalah bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara multidisiplin ya, jadi multidisiplin di situ. Nah, sebenarnya di dalam pengelolaan kanker cervix itu kita membedakan antara kalau didapatnya ini adalah satu a satu bagaimana, satu b dua bagaimana, satu b tiga nya bagaimana. Ya, jadi sebenarnya kita bermain di sini adalah pada apa CA cervix yang stadium dini, ya, stadium dini, terus bagaimana perkembangan dari kanker cervixnya dan bagaimana prognose dari kehamilan itu yang menjadi bahan pertimbangan kita ke depannya, ya. Tapi kalau sudah advanced stage, biasanya kita harus apa
harus melakukan tindakan-tindakan yang lebih progresif lagi terhadap CA cervix-nya, ya. Bahkan lebih banyak kita melakukan pengakhiran suatu kehamilan, ya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya cuma mengingatkan lagi bahwa kalau kita melakukan pemeriksaan, sebaiknya teman-teman di daerah tetap melakukan pemeriksaan vaginal 2C. Dan jangan terlalu mendewakan dengan laparoskopi, ya, karena banyak kejadian-kejadian mioma, didiagnosa mioma, dilakukan laparoskopi, ternyata cervix stadium 3B. Ya, ini yang baru saya terima sedang dalam acara ini adalah bahwa rumah sakit dan dokter bukan disinyalir, tapi memang terlibat dalam proses fraud yang diberitakan akhir-akhir ini. Saya cuma mengingatkan bagi semua SPOG, ya, bukan hanya onkolog, semua SPOG, kita tetap bekerja sesuai kompetensi kita, sesuai dengan keilmuan kita, ya. Jadi tidak berpengaruh pada masalah-masalah keilmuan kita bagaimana, dan jangan memanipulasi data. Ya, itu saja dari saya. Ya, saya terima kasih, appreciate pada Dr. Andin dan Dr. Tovan. Sehat-sehat selalu. Juga salam buat para audiens yang mendengarkan, baik SPOG, teman-teman onkologi, profesor, sehat-sehat selalu. Kita tetap selalu bersama. Saya kembalikan pada Dr. Nisa. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Baik, alhamdulillah sangat lengkap dan komprehensif sekali ya penjelasan tentang penanganan kanker serviks pada kehamilan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Dr. Tovan dan juga Dr. Adin. Tadi juga sudah dirangkum dengan padat, singkat, dan jelas oleh Dr. Mirza. Semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini membawa banyak manfaat dan tidak terasa sudah lewat 1 jam kita berdiskusi. Kami ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan moderator kita sore hari ini. Dr. Mirza terima kasih, Dr. Tovan, Dr. Adin. Dan untuk akses pelataran sehat akan dibuka 1 hari setelah pelaksanaan ASHOGI, jadi ditunggu dan mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya. Kemudian bisa mengisi pembelajaran maksimal sampai hari Sabtu, jadi kita perpanjang lagi jadi hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Dan saya tidak bosan-bosan kembali lagi mengingatkan bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024, HOGI akan menjadi tuan rumah ASGO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Bali. Akan ada 7 workshop dan juga simposium internasional, dan untuk registrasi abstract submission sudah dibuka. Info lengkap bisa diakses melalui www.asgo2024bali.org. Untuk early bird registration ini ada info menggembirakan karena early birdnya kita perpanjang sampai tanggal 15 Agustus. Sehingga jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk mendapatkan early bird. Dan event ini juga sudah ber-SKP Kemenkes untuk partisipan dari Indonesia. Baik, jangan khawatir untuk yang ketinggalan ASHOGI, dari awal sampai akhir bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASHOGI. Begitu juga seri-seri ASHOGI yang sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sido. Atur nuwun, Dr. Mirza, Dr. Adin, Dr. Mirza, Dr. Tovan, Dr. Adin. Izin dulu ya. Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms.
while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to Local Committee. I'm Brahmana Iskandar on behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology. I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024.